Assalamualaikum. Bagaimana kabar kita semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan ini, untuk lebih berberkahnya terlebih dahulu kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada guru-guru yang pernah mengajar kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Lebih khusus kepada pendiri Darud Da'wah wal Irsyad. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Oke. Insyaallah materi kita pada hari ini yang berkaitan tentang usul fikih, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Namun sebelum kita masuk materi, kita kembali dulu murojaah pada pertemuan sebelumnya, dan di mana pembahasan kita sebelumnya itu mengenai tentang apa itu fikih, usul fikih, dan apa perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Ada yang masih ingat pelajarannya sebelumnya? Apa itu fikih? Ya, silakan sebut namanya. Baik, terima kasih. Nama saya Yunda Fatmawati. Baik, berdasarkan pembahasan minggu lalu, fikih yakni al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang amalia atau praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsiliyah atau terperinci. Oke, baik. Selanjutnya, apa itu usul fikih? Ada yang tahu dari laki-lakinya? Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang metode bagaimana cara pengambilan hukum Islam dan dasar-dasar hukum Islam sesuai dengan syariat-syariat Islam. Oke. Tadi sudah ada yang menjawab apa itu fikih, apa itu usul fikih. Sekarang, apa perbedaan antara fikih dengan usul fikih? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih itu perbedaan antara fikih dan usul fikih. Nah, fikih yaitu ilmu yang mempelajari terkait kalau usul fikih ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokoknya saja. Misalnya, apakah kita memakan daging bangkai itu haram atau halal? Nah, itu terkait hal itu saja. Sedangkan fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang mencakup hal yang lebih luas lagi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita mau membedakan antara fikih dengan usul fikih, ada istilah simpelnya bahwa yang namanya fikih itu adalah hasil produk, sedangkan usul fikih adalah cara atau metode untuk menghasilkan suatu produk. Contoh, ini adalah roti. Roti itu bahan dasarnya apa? Tepung atau terigu, ya? Terigu kadang kita buat itu hasilnya menjadi roti, itulah fikih. Kadang juga hasilnya menjadi bawang, itulah fikih. Tapi adapun cara atau metode sehingga dia menjadi apa, itulah namanya usul fikih. Dua, yaitu berbicara atau membahas tentang sumber hukum Islam. Ya. Namun sebelumnya saya mau kasih soal. Di sini ada sticky note. Semua tulis apa itu sumber hukum Islam menurut masing-masing. Bagaimana pengetahuan kalian tentang sumber hukum Islam? Jadi silakan ditulis. Kemudian setelah ditulis ditempel di papan tulis, ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana pengetahuan kita tentang sumber hukum Islam sebelum kita pelajari dan setelah kita pelajari.
Oke. Kompor saja di belakang. Kompor dulu. Baru ke sana. Menurut sepengetahuan kalian, karena tentu yang ada di sini itu ada yang pernah belajar usul fikih, ada yang belum pernah belajar usul fikih, terutama yang dari SMA itu biasanya belum pernah belajar yang namanya usul fikih. Tapi kalau dari pesantren itu, insya Allah sudah pernah. Sudah? Ya silakan ditempel di papan tulis. Untuk putri di sebelah kiri, putra di sini. Silakan. Baik. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah tempat atau asal di mana hukum-hukum Islam diperoleh dan dijadikan pedoman untuk mengatur perilaku umat muslim. Dengan kata lain, sumber hukum syariah adalah referensi utama yang digunakan ulama dan para fuqaha untuk menetapkan aturan-aturan yang wajib ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada berapa sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam itu ada dua. Ini secara umum. Ada yang disepakati para ulama, ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Qiyas, yang keempat adalah Ijma'. Jadi secara etimologis Al-Quran berasal dari kata qoro'a. Qoro'a kalau di dalam ilmu shorof itu adalah sulasi mujarrad. Qoro'a merupakan fi'il madi. Artinya qoro'a apa? Membaca atau bacaan atau menelaah, jadi banyak. Tapi makna yang masyhur itu adalah bacaan. Secara umum berarti lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Qiyas artinya membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara terminologi, yaitu menetapkan hukum suatu perkara dengan cara menghubungkannya kepada perkara yang lain. Contohnya, di zaman sekarang ada namanya narkoba, narkotika, atau biasa kalau di kalangan anak-anak itu di dunia bebas itu menghisap lem, gitu ya, lem fox. Di zaman Rasulullah itu tidak ada. Tapi ilatnya sama-sama mabukkan dengan khamar. Yang ada di zaman Rasulullah itu adalah khamar. Khamar itu adalah sesuatu atau minuman yang menyebabkan orang mabuk. Sedangkan seperti narkoba, apalagi sabu-sabu, apalagi lempox, menghisap lempox ya, sampai mabuk. Itu kan tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi karena ilatnya sama-sama memabukkan, berarti hukumnya disamakan dengan khamar. Autentisitas Al-Quran. Ada 2 huruf taukid. Ini menandakan bahwa betul-betul bahwa Al-Quran itu tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna, di situ satu taukid, wa inna lahu lahafidun. La-nya juga taukid. Berarti itu menandakan bahwa Al-Quran betul-betul tidak akan mengalami perubahan. Mungkin ada yang mau bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Oke, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, kenapa sumber hukum Islam sangat penting Ustaz? Kenapa sumber hukum Islam sangat penting? Iya. Ya. Oke, kenapa sumber hukum Islam itu sangat penting? Ya, kembali tadi, apa tujuan Al-Quran? Salah satu tujuan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman. Jadi sumber hukum Islam itu sangat penting karena yang pertama tentunya memberikan kita petunjuk arah kita mau kemana, apakah ke kanan atau ke kiri. Sama halnya kalau di dalam Islam, di dalam negara kita di Indonesia, kalau tidak ada yang namanya undang-undang, maka Indonesia itu hancur. Oke, selanjutnya saya minta masing-masing dua kelompok dari mahasiswa, dua kelompok dari mahasiswi. Silakan buat kelompok dua dari putri, dari putra. Silakan. Kita bagi jadi 4 kelompok karena kan sumber hukum Islam ada 4. Jadi nanti ada kelompok yang mencari kasus atau perkara yang sumber hukum Islamnya itu berupa Al-Quran. Ada juga yang berupa sunnah. Kira-kira kasus apa, perkara apa, atau masalah apa yang ada dalilnya dalam sunnah. Kemudian ada juga ijma, ada juga qiyas. Selanjutnya, saya kira sudah selesai semua ya. Sudah selesai? Oke. Kita masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya masing-masing ya. Pertama dari kelompok Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1. Di sini pembahasan kami terkait tentang Al-Quran. Kasus atau perkara yang kita ambil yaitu terkait tentang mencuri. Nah, mencuri itu hukumnya haram, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 38, laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Silakan berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan contoh kasus kias yang kami ambil, yang berdasarkan hasil diskusi kami adalah menggunakan alat elektronik sebagai untuk azan. Nah, di sini kita penggunaan alat elektronik itu dikiaskan dengan waktu para sahabat dulu itu mereka mengumandangkan azan itu di tempat-tempat yang tinggi. Hingga membuat suaranya itu menyebar ke sekitarnya. Jadi ilatnya di situ, mengapa azan itu menggunakan elektronik? Karena untuk membuat suara itu lebih tersebar luas. Jadi makanya penggunaan elektronik itu hukumnya boleh. Oke. Baiklah, sebelum kita tutup, saya minta satu orang dulu untuk refleksi. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini materi yang saya dapat dari dosen kita atau dosen kami yakni mengenai materinya tentang pembelajaran usul fikih. Yang awalnya saya tahu adalah bahwasanya fikih itu adalah mempelajari halal atau haram dan sebagainya. Ternyata tidak cukup karena perlu namanya usul fikih, yang dimana usul fikih itu adalah mempelajari dasar-dasar tentang untuk mendalami dalil-dalil apakah itu benar-benar hukum itu aslinya memang haram atau halal. Kita tutup dengan salawat syafiyah. Allahumma sholli ala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama nabaraka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.